Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Hendri dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 38. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan sebagai penilaian tengah semester kimia saya. Nah, materi pembelajaran di fenomena sifat koligatif larutan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konsentrasi larutan, yang kedua ada macam-macam sifat koligatif larutan. Konsentrasi larutan dibagi menjadi tiga, yaitu molaritas biasa dilambangkan dengan M besar, molalitas biasa dilambangkan dengan M kecil, fraksi mol dilambangkan dengan X. Macam-macam sifat koligatif larutan. Yang pertama ada penurunan tekanan uap larutan, biasanya dilambangkan dengan delta P. Penurunan titik beku biasa dilambangkan dengan delta TF. Kenaikan titik didih biasanya dilambangkan dengan delta TB. Tekanan osmotik biasanya dilambangkan dengan V. Sekarang saya mau menjelaskan secara singkat fenomena sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menyatakan jumlah zat terlarut. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarutnya. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol zat X dengan total mol yang ada dalam larutan. Penurunan tekanan uap adalah penurunan tekanan uap pelarut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Penurunan titik beku adalah selisih titik didih pelarut dengan larutannya pada P konstan. Kenaikan titik didih adalah selisih titik didih larutannya dengan pelarutnya pada P konstan. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang mempertahankan kesetimbangan osmotik larutan dengan pelarut murni agar osmosis terhenti. Nah, sekarang masuk ke sifat koligatif larutan, konsentrasi larutan, non-elektrolit. Untuk molalitas, rumusnya itu M sama dengan N per V. M itu molaritas, N itu jumlah mol terlarut, F itu volume terlarut. Untuk molalitas, M sama dengan N per P. M itu molalitas, N itu jumlah mol terlarut, P itu massa pelarut dalam kilogram. Untuk fraksi mol itu ada dua rumus, ada fraksi mol terlarut sama fraksi mol pelarut. Untuk terlarutnya NT per NT plus NP. Untuk pelarutnya XP sama dengan NP per NT plus NP. Nah, sekarang masuk ke dalam rumus macam-macam sifat koligatif larutan. Kenaikan titik didih biasa dilambangkan dengan delta TB. Rumusnya itu delta TB sama dengan KB kali molalitas. Penurunan tekanan uap biasa dilambangkan dengan delta P. Rumusnya delta P sama dengan XT kali P derajat. Nah, selanjutnya penurunan titik beku biasa dilambangkan dengan delta TF. Rumusnya delta TF sama dengan KF kali molalitas. Untuk tekanan osmosis larutan biasa dilambangkan dengan V. Rumusnya V sama dengan M kali R kali T. Nah, sekarang masuk ke sifat koligatif larutan untuk rumus elektrolit. Untuk penurunan tekanan uap, rumusnya delta P sama dengan P kali XT kali I. Kenaikan titik didih, rumusnya delta TB sama dengan KB kali M kali I. Untuk penurunan titik beku, delta TF sama dengan KF kali M kali I. Untuk tekanan osmotik larutan, rumusnya V sama dengan M kali R kali T kali I. I itu nilai faktor Van Hoff. Rumusnya I sama dengan 1 plus buka kurung N kurang 1 tutup kurung derajat ionisasi. N itu jumlah ionnya. Sekarang masuk ke contoh soal. Soalnya itu di dalam 400 ml air terlarut 9 gram glukosa, MR-nya 180. Pada suhu berapa larutan akan mendidih?
diketahui KB airnya 0,50 derajat Celcius per molal. Ini soalnya tentang kenaikan titik didih. Nah, untuk pembahasannya kita cari dulu. Diketahui pelarutnya 400 gram, pelarutnya itu 9 gram, KB-nya sudah tertera di soal 0,52 derajat Celcius per molal, MR-nya sudah tertera juga di soal 180. Langsung jawab. Yang ditanya titik didih larutan atau TB. Delta TB sama dengan KB kali M sama dengan KB rumus molalitas G per MR kali 1000 per P. Tadi KB-nya sudah diketahui 0,52, terlarutnya sudah dikasih tahu 9 gram glukosa, per MR sudah diketahui tadi di soal 180 dikali 1000 per pelarutnya tadi sudah dikasih tahu juga di soal 400. Jadi 0,52 dikali 0,05, 9 dibagi 18 itu 0,05, dikali 1000 per 400. 1000 per 400 itu dibagi sama dengan 2,5. 0,52 dikali 0,05 dikali 2,5 itu 0,065 derajat Celcius. Tadi dicarinya TB kan. TB sama dengan TB derajat tambah delta TB. TB derajat itu 100 tambah 0,065 sama dengan 100,065 derajat Celcius. Sekian penjelasan sifat koligatif larutan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.